Salam jumpa bersama saya Lenjo Serioso. Pada pertemuan kali ini saya masih membahas mata kuliah yang sama, yakni pendidikan Pancasila. Namun pokok yang akan kita bahas pada hari ini mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, definisi singkat demokrasi dan definisi singkat demokrasi Pancasila. Yang kedua, latar belakang histori sosiologisnya. Yang ketiga, esensi dan urgensinya. Dan yang terakhir, tantangan demokrasi Pancasila. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai definisi singkat dari demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada kehidupan negara atau masyarakat, di mana masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Nah, di sini pemerintah menjamin hak dan kebebasan rakyatnya yaitu kebebasan berbicara, berpendapat, beragama, berserikat, dan menegakkan rule of law. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, kita akan lihat bagaimana pengertian singkat atau definisi singkat dari demokrasi Pancasila. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila di sini dibagi dalam dua bentuk, yakni demokrasi Pancasila dalam arti luas dan demokrasi Pancasila dalam arti sempit. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua, demokrasi dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu bagaimana dengan latar belakang histori, sosiologis, dan politiknya? Nah, ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi Pancasila di Indonesia. Yang pertama adalah sumber nilai yang berdasar dari nilai desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia. Ketika merdeka, kerajaan Indonesia adalah kerajaan feodal. Nah, di kalangan yang feodal yang dikuasai oleh raja-raja atau kodrat. Akan tetapi nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang di budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akal teologisnya. Inti dari keyakinan Islam ini adalah pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering ditunjuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipasif dalam negara sekitar abad ke-5. Lalu kehadiran para kolonialisme Eropa di Indonesia membawa 2 sisi dari koin peradaban Barat, dan sisi yaitu sisi imperialisme
kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi tidak jarang oleh imperialisme dan kapitalisme yang sering tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan feodal. Bumi Putra menumbuhkan sikap anti feodalisme di kalangan para bangsawan dalam melakukan perlawanan terhadap revisi politik ekonomi kolonial dan mendapat stimulus dan gangguan tersebut. Yang ketiga, sumber esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita anut dan yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab dan seluruh dunia yang memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berkedaulatan Pancasila sebagai demokrasi yang berakar kepada budaya bangsa. Kehidupan demokrasis yang kita kembangkan harus mengacu kepada landasan ideal Pancasila. Lalu yang kedua, mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalamnya pemerintahan tersebut dan rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Yang di sini bagian-bagian dari partisipasi rakyat. Yang pertama di sini partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara menganut sistem pemerintahan demokratis, yaitu kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya hukum harus dijalankan sesuai atau dijalankan secara adil, tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah haruslah dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada atau yang berlaku. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokratis, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk dalam bidang ekonomi. Lalu yang terakhir, kita akan melihat bagaimana dengan tantangan demokrasi Pancasila. Negara Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan. Yang pertama, majelis yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, di sini sebelum melakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi di negara. Tetapi setelah amandemen Permusyawaratan Rakyat, MPR menjadi sistem yang horizontal dengan prinsip menguasai dan mengimbangi negara. Yang kedua, DPR. Setelah amandemen yang terjadi pada DPR adalah penambahan kekuasaan mengenai pemilihan anggota DPR. Kekuatan itu berupa suasana atau masa sidang DPR yang tidak pernah berubah. Yang ketiga, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan daerah yaitu sistem yang khas di samping DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat. DPR juga sebagai lembaga penampung aspirasi rakyat. Nah, penampung aspirasi rakyat daerah sangat berpengaruh terhadap kehidupan dinamika dari masyarakat tersebut. Kita harapkan mendatangkan dinamika Pancasila yang telah dibuat sedemikian supaya tantangan demokrasi Pancasila ini dapat disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang ada. Mungkin sekian dulu video singkat yang saya buat pada kesempatan ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.